Suku Betawi bukanlah suku asli yang terbentuk dari satu garis darah. Mereka adalah hasil dari percampuran berbagai bangsa dan budaya yang hidup berdampingan sejak abad ke-17 di Batavia. Orang Melayu, Tionghoa, Arab, India, Portugis, bahkan Belanda, semuanya turut membentuk identitas Betawi. Dari akulturasi inilah lahir bahasa Betawi, logat khas yang sering kita dengar dalam sinetron atau pasar-pasar tradisional, khususnya daerah Jakarta. Betawi juga memiliki baju adat yang menjadi cerminan budaya masyarakatnya yang kaya akan nilai, tradisi, dan keberagaman. Untuk pria, pakaian adat biasanya terdiri dari baju sadaria, celana panjang, kain sarung yang diselempangkan di pinggang, serta peci hitam. Sementara, wanita Betawi mengenakan kebaya encim yang dipadukan dengan kain batik bermotif khas Betawi dan kerudung atau selendang sebagai pelengkap. Masyarakat Betawi umumnya menggunakan pakaian adat ini pada acara-acara tertentu seperti pernikahan, hajatan, upacara adat, serta perayaan budaya seperti Lebaran Betawi. Pakaian adat ini juga dikenakan oleh penari dan pelaku seni tradisional saat pertunjukan seperti tari topeng atau ondel-ondel. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Jaka Yuda Permana. Saya salah satu bagian dari Satuan Pelaksana Edukasi, Informasi, dan Pelayanan di Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Tari Betawi kalau yang umum itu tari sirih kuning atau tari ondel-ondel, tapi juga ada beberapa tari-tari yang memang menjadi tari kreasi baru. Nah, kalau untuk acara khusus pasti tari-tari yang memang menjadi tari tradisional seperti tari topeng atau tari lipat gandes atau tari banyak lah ya. Tari sirih kuning itu adalah tari pergaulan. Jadi anak-anak muda bergaul sesama mereka ya, muda, laki-laki dan perempuan, tapi tetap ada batas-batasan. Nah, kalau kita lihat pakaian yang digunakan oleh atau yang dikenakan oleh para penari, itu kita bisa lihat kayak apa sih Betawi budayanya. Budaya Betawi kalau kita lihat kan warnanya cerah-cerah, terus masing-masing itu dia bentrok, pakainya merah, terus hijau, terus kuning, yang mana satu sama lain kalau dilihat secara umum ya, bahasa sekarang itu norak. Tapi itu menunjukkan, itu sebagai simbol bahwasanya di Betawi itu tidak hanya ada satu kelompok, tapi ada beberapa kelompok. Dalam hal ini adalah budaya. Ada budaya Arab, ada budaya Cina, ada budaya yang lain. Tapi itu berkesesuaian. Kalau ditempatkan, kalau ditata secara benar, maka menjadi satu keindahan. Maksudnya adalah itu. Gerakan-gerakannya adalah gerakan-gerakan yang riang. Jadi orang-orang Betawi itu orang-orang yang gembira, maksudnya itu. Terus musiknya, musik yang riang. Hampir tidak pernah diketemukan musik Betawi itu yang mellow atau yang sendu. Nah, itu juga menunjukkan bahwasanya orang Betawi itu nggak suka yang sedih-sedih, sukanya yang senang-senang. Dalam hal tata busana, sama dengan budaya lain, bahwasanya ada pakaian-pakaian yang digunakan untuk acara-acara resmi, ada pakaian-pakaian yang digunakan untuk acara-acara yang tidak resmi. Tapi di Betawi ada beberapa pakaian yang hanya boleh, saya kira sama di budaya lain pun, hanya boleh dipakai oleh orang-orang yang sudah berkeluarga. Tidak boleh dipakai orang-orang yang belum berkeluarga dalam acara-acara adat terutama. Contoh yang paling gampang adalah adanya pakaian jas tutup ujung serong. Itu biasa dipakai oleh orang yang sudah menjadi ayah atau yang sudah berkeluarga. Pun untuk yang wanitanya itu ada kebaya kerancang. Nah, boleh nggak orang-orang yang belum menikah menggunakan itu? Jawabannya adalah boleh, tapi tidak dalam acara-acara yang bersifat adat. Nah, itu untuk membedakan. Kalau untuk yang belum berkeluarga itu ada jas abang, ada kebaya none. Itu untuk pakaian-pakaian yang acara resmi. Kalau pakaian-pakaian yang acara semi formal itu atau tidak resmi, itu ada untuk laki-laki ada baju sadaria. Terus kalau sekarang ada membedakan antara kebaya kerancangan dan kebaya encim. Kebaya encim pakaian yang untuk semi formal, terus juga ada pakaian-pakaian yang katakanlah sekarang ini disebut sebagai kebaya nyak. Terus ada pakaian-pakaian yang digunakan oleh masyarakat zaman dulu yang
sekarang sudah jarang, tapi sekarang sudah banyak orang pakai lagi yang namanya baju pangsi. Betawi juga memiliki tokoh legendaris seperti si Pitung dan ikon yang cukup terkenal di kalangan masyarakat, yaitu ondel-ondel. Ondel-ondel ini bukan hanya boneka raksasa, tapi sebagai simbol penjaga kota, pengusir bala, dan lambang perlawanan. Selain itu, musik Betawi ada tanjidor, gambang kromong, dan keroncong. Tarian Betawi ada lenggang nyai dan tari topeng. Sayangnya, budaya ini semakin memudar, tergeser oleh modernisasi. Tapi belum terlambat selama kita masih mau mengenalnya. Untuk benar-benar mengenal budaya Betawi, kamu harus menginjakan kaki ke tempat yang menjadi pusat pelestarian tradisinya, yaitu kawasan perkampungan budaya Betawi Setu Babakan, yang berlokasi di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Bukan sekedar danau atau tempat wisata biasa, Setu Babakan adalah ruang hidup budaya Betawi di mana orang Betawi bisa tinggal, berkarya, dan menjaga tradisi turun-temurun. Disinilah kamu bisa melihat rumah adat Betawi berdiri dengan arsitektur khas panggung, atap pelana, dan ukiran cantik. Masuklah ke dalam Museum Betawi. Di sana, kamu akan menemukan koleksi pakaian adat Betawi seperti baju sadariah dan kebaya encim. Lalu ada alat musik tradisional seperti gambang kromong, rebana, dan tanjidor. Lalu ada replika dapur Betawi lengkap dengan perabot zaman dahulu. Setiap akhir pekan, di lapangan terbuka, kamu bisa menyaksikan tari tradisional Betawi seperti tari topeng dan lenggang nyai. Di Setu Babakan, kamu tidak hanya melihat budaya dari kejauhan, tetapi kamu juga bisa melangkah di tanahnya, menyentuh perabotannya, mencicipi makanannya, bahkan berdialog langsung dengan para pelestari budaya yang ramah dan terbuka. Buat mahasiswa, tempat ini adalah laboratorium hidup, bisa jadi sumber riset, inspirasi karya seni, konten edukatif, hingga tempat healing dari hiruk-pikuk tugas kuliah. Budaya Betawi adalah warisan, tapi lebih dari itu, ia adalah jati diri, akar, dan rumah. Jika kita tidak mengenalnya sekarang, bisa jadi generasi setelah kita tak akan pernah tahu kalau ia pernah ada. Mahasiswa punya suara, punya semangat, punya kuasa untuk membuat budaya ini hidup kembali. Mari kita mulai dari langkah kecil. Kenali, cintai, lestarikan. Kenali budayamu, lestarikan warisanmu.